علمنا ما ينفعنا ونعوذ بك من علم لا ينفع اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء والغلاء ya Rahman ya Rahim. Para ustadz sepuh ingkang kawula hormati, ngapunten asmanipun Bapak Ustadz Mukhlisin Ustadz Muslihun, ingkang kawula hormati, Ustadz Kamil. Ini beliau dulu saya ketika masih pengasuh santri itu hampir tiap pekan sekali ketemu ya di asrama. Terus Ustadz Samsul dan para ustadz sekalian dan ustadzah sekalian, alhamdulillah kita bisa bertemu pada siang hari ini, dan kepentingan kita ingin belajar dalam konteks jangka panjang gitu ya. Kita coba menyelesaikan, kita ingin gaya belajar kita tidak lagi seperti dahulu. Kalau orang awam atau adik-adik kita yang baru hijrah misalkan, mereka belajarnya tematik begitu ya, sangat bisa dimaklumi. Tapi kalau para pengajar itu tampaknya tidak boleh belajar dengan cara yang serupa itu. Kalau di SD Muhammadiyah di Utara CEC itu di bagian temboknya ada tulisan bagus sekali itu. Saya pertama kali lihat itu langsung terkesan sampai detik ini. Ya mungkin pertama kali lihat sekitar 6-7 tahun yang lalu, dan saya tidak tahu tulisan di tembok tersebut masih ada atau tidak, karena sejak rel bawah jembatan bawah jembatan Janti itu ditutup, saya nggak pernah lagi lewat depan SD Muhammadiyah tersebut. Tulisannya begini, guru yang tidak belajar dilarang mengajar. ini bagus, ini benar ini, karena memang tradisi ulama kita begitu. Yang lebih butuh belajar itu bukan siswanya tapi gurunya, karena kalau sampai gurunya salah muridnya sesat. Ini yang kemudian makanya kita ini menurut saya satu program yang luar biasa, dan ketika Ustadz Samsul ngontak saya langsung bersemangat begitu, karena ketika ngajar yang modelnya begini ini saya ikut belajar belajar tuntas itu. Meskipun tadi sampai di sini saya sambil mikir-mikir kitab baru apa yang belum tak pernah pakai gitu. Kebetulan sejak pulang dari PKU Gontor itu dampingi adik-adik yang pengen belajar, rata-rata mahasiswa ya, itu belajar buku-buku tertentu itu mungkin lebih dari 12 sampai 20 buku yang sudah kita selesaikan itu dalam tema yang bermacam-macam gitu. Bahasan akidah itu mungkin ada 4 sampai 6 judul buku begitu. Makanya kemudian ketika seperti ini sambil mikir apa ya yang belum ya, tentu yang simpel-simpel saja, jangan yang berat-berat, karena kalau yang berat-berat selain tidak mudah memahaminya, lebih-lebih tidak mudah menyampaikannya begitu, dan itu biar jatah yang ustadz yang lebih sepuh lagi. Karena kita tahu sebagian ustadz kita itu ngajarnya sudah bukan lagi orang awam itu, tapi ngajar para pengajar gitu. Nah, para ustadz dan saudara sekalian, sebelum kita lebih jauh masuk bicara tentang bahasan akidah, saya yakin sebagian ustadz di sini pernah merasakan nyantri begitu, dan bisa jadi sibghoh kepondokannya itu sudah jadi. Hanya kemudian ketika harus menjadi bagian dari pondok yang berbeda, ini tidak mudah antara melepaskan diri dari sibghoh lama, kemudian secara rela hati jadi yang satu itu sifatnya karena dia sudah melekat ya, melepaskannya tidak mudah. Yang kedua berkaitan dengan ego itu, karena kadang kalau sudah merasa bahwa dulu di pondok itu terbentuk bagus, itu membuat kerangka baru itu sesuatu yang kayak enggan, karena merasa egonya sudah jadi di bentukan lama. Sementara di pondok yang relatif baru seperti ini, yang mendesak itu adalah pembentukan nilai-nilai yang diantaranya nanti adalah pandangan akidahnya, kan begitu. Meskipun kemudian nanti di beberapa poin memang dalam tradisi Islam kita pandangan akidah itu ada perbedaan pendapat lah ya. Tapi kalau di pondok kan idealnya ya ada satu pandangan aja, bahwa kemudian nanti di kelas tertentu, misalkan di kelas 6 atau 3 aliyah, santri diajarkan perbedaan pendapat berkaitan dengan persoalan itu urusan lain. Tetapi bentukan dasarnya itu
idealnya sama. Makanya nanti ketika kita coba belajar, kita coba untuk memilih satu tradisi ulama yang kita ikuti begitu, agar didengar bersama, difahami bersama, dan menjadi nilai bersama begitu. Jangan sampai nanti ada benturan-benturan yang pada apalagi kemudian benturannya sudah ideologis begitu. Ideologisnya bisa karena mungkin secara kultural tumbuh di lingkungan tertentu, kelompok tertentu atau pondok tertentu, kemudian sulit untuk memahami pandangan resmi yang dipilih oleh pondok tempat mengabdi, itu kan jadi persoalan ya. Orang itu kalau sudah ideologis itu otaknya hilang itu. Jadi karena yang harusnya maju itu ilmu ya. Ya kalau kemudian mau bersikap ideologis, minimal pijakan ilmunya sudah selesai dulu, karena ideologi berkaitan dengan pilihan sikap. Tapi kalau pilihan sikap itu dilandasi kebodohan, yang terjadi yang rusak itu pokoknya yang muncul kan pokoknya itu. Nah, kalau sudah pokok itu akalnya hilang. Nah itu kan. Nah, ini yang kemudian kita perlu perlu kita makanya kita mengaji, kita belajar itu sesuatu yang mendesak. Selain itu berkaitan dengan belajar ini, saya perlu memberikan berbagi pandangan ya, saudara sekalian rahmati Allah. Ini saya menukik saja. Ada kecenderungan di kalangan anak-anak muda itu menganggap bahwa menjadi guru itu bukan sesuatu yang membanggakan. Menjadi mu'alim itu bukan sesuatu yang membanggakan. Kalaupun membanggakan itu pasti dia nyari grade yang lebih tinggi. Pasti misalkan dia jadi dosen begitu. Saya perlu sampaikan bahwa cara pandangnya sudah salah. Cara pandangnya salah. Bahwa kemudian nanti Anda menjadi dosen itu urusan Anda begitu. Tapi jangan sampai cara pandangnya adalah bahwa yang satu gengsinya lebih rendah dibandingkan yang lain. Kalau caranya begitu rusak siswanya nanti. Ya, ini penting untuk digarisbawahi. Kalaupun nanti Anda harus menjadi, karena begini, di usia belia itu kan gejolaknya masih besar, dan lembaga itu, lembaga-lembaga seperti ini kalau dia tidak cukup terampil untuk mengelola sumber daya manusia, ya itu anak-anak muda yang datang itu bisa cuma sekedar mampir atau jadi batu pijakan untuk pergi. Nah, kalau kemudian Anda pergi itu, bagi kasus para pengajar, Anda pergi karena memang ada pekerjaan yang penting yang harus Anda lakukan, itu tidak ada masalah ya. Nah, misalkan bahwa saya harus pulang kampung, saya merasa bahwa di tingkatan itulah kemudian maslahat itu bisa dimaksimalkan, atau mungkin merasa saya pengen buat pondok sendiri begitu. Tapi kalau semata-mata karena persoalan gengsi atau mohon maaf pada batas tertentu pendapatan, itu akan merusak struktur kejiwaan kita yang nantinya punya dampak pada siswa kita. Nah, ini penting untuk digarisbawahi ya. Nah, makanya kemudian bagi lembaga yang harus diperhatikan adalah diantaranya kan ini, sebagian orang itu meninggalkan sebuah lembaga itu bukan karena apa-apa, karena ada juga yang motifnya lebih bersifat value, nilai. Nah, maka kemudian diantara yang harus diantisipasi dan bisa diselesaikan dengan seperti itu apa? Bahwa guru ketika mengajar di sebuah tempat itu merasa dirinya terus bertumbuh, bukan hanya sekedar gajinya terus naik, tapi jiwanya bertumbuh. Nah, maka majelis seperti ini penting ya. Salah satu hal yang harus kita perhatikan adalah ada banyak lembaga pendidikan yang mekanisme pendidikannya hanya berlaku untuk siswa, tapi tidak untuk gurunya. Ini kan berbahaya ya. Artinya yang bertumbuh nantinya cuma siswanya, gurunya tidak bertumbuh, itu ini kan berbahaya. Padahal kalau konteksnya pondok seperti ini, kita juga harus mengantisipasi ada pihak ketiga juga yang perlu ikut dididik itu, yaitu orang tuanya. Ya kan, karena kita tahu bahwa sebagian orang tua itu meletakkan anaknya di pondok itu karena megah ngurusi anak ya. Ya kita harus fair kok, karena banyak anak yang curhat juga kan. Saya masih ingat, saya jadi pamong tahun kedua itu saya mengeksekusi 40 santri sak kelas. 1 tahun itu. Sampai kemudian meskipun kemudian saya sangat berkesan ketika sudah pada lulus, kami kumpul kembali, yang sudah ditok gitu ikut nongkrong-nongkrong itu. Masih ingat juga saat saya dikeluarkan, ya wes lah, kita duduk gitu. Nah, anaknya bermasalah, tapi kalau dilacak lebih jauh, ternyata bapak ibunya yang bermasalah.
Nah, makanya ini kemudian perlu kita antisipasi. Makanya di sebagian materi seperti itu nanti juga orang tua juga harus ikut dengar begitu. Nah ini penting untuk, karena jangan sampai di pondok anak diajarkan tentang ikhlas, diajarkan tentang kamu memilih jurusan itu karena kamu punya tanggung jawab berkaitan dengan keislamanmu, kemasyrakatanmu. Ternyata kemudian bapaknya tahunya ya kamu sekolah itu ya cari yang bergengsi secara jurusan dan gajinya besar itu. Nah kan bubar kabeh. Ya kan kita di pondok, karena kalau Anda cermati, saudara sekalian dirahmati Allah, santri di pondok itu kalau dia apalagi sudah bentukannya pondok ya, dia diprovokasi tentang cari jurusan bergengsi, mereka nggak akan tertarik karena itu bukan fitrahnya. Tapi kalau Anda ingatkan mereka bahwa Anda itu akan mati, Anda tuh mondok itu untuk belajar dengan benar, nanti kalau Anda bekerja itu bukan semata-mata mencari uang dan kesenangan, mereka mudah paham ya, pondok itu begitu. Tapi kalau Anda bilang cari kampus yang bagus, yang bergengsi gitu, itu nggak sesuai fitrah, jiwanya sulit menerima itu. Nanti dia bisa akan bertanya, itu sebenarnya kepentingan saya apa kepentingan sekolah sih? Bahkan kemudian ini jangan-jangan kepentingan orang tua saya nih, bukan kepentingan saya nih. Jadi kan hati itu kan beresonansi ya. Nah, itu penting untuk menjadi perhatian kita bersama. Nah, itu pandangan-pandangan tadi itu adalah turunan dari akidah sebetulnya. Nah, tadi ketika ngobrol dengan Ustadz Kamil, kita saling menyebutkan bahwa jangan sampai pelajaran akidah itu kognitif saja. Ya, sebagian saudara-saudara kita itu ada yang model dakwahnya itu betul-betul menegaskan tentang pemurnian akidah, tapi kemudian hanya kognitif itu. Yang semakin tahu kemudian ternyata makin menjadi semakin beringas itu, semakin kasar, semakin beringas. Berarti ada yang salah akidahnya ini. Dan kebetulan secara komunitas banyak saudara-saudara kita yang dari kultur itu ternyata anak-anak teknik, anak MIPA itu. Yang MIPA malah jarang, kadang anak teknik yang model pikirannya itu sangat mekanistis gitu. Akhirnya kemudian akidah itu menjadi pengetahuan yang berguna untuk menghukumi kamu siapa, saya siapa itu, kamu di mana, saya di mana itu. Nah ini berbahaya. Akidah itu kan akidah itu bukan bertahta di benak ya. Akidah itu sesuatu yang membersamai ruh kita, sehingga dengan kita tahu yang benar kita berbahagia. Kita bahagia dengan hal itu, kita merasakan tentram dengan hal itu. Karena kenapa kita menolak kekufuran, akidah yang batilah? Karena akidah yang batilah itu tidak mencocoki fitrah. Dan kalau orang akidahnya rusak, harusnya hidupnya bermasalah. Dalam artian sejauh apapun capaian material yang bisa menjanjikan kebahagiaan bagi dirinya, ketika dia tidak punya akidah yang benar, dia pasti tidak mungkin merasakan ketentraman. Dan sebaliknya, akidah yang benar itu seharusnya menimbulkan kemantapan hati, ketentraman hati. Dan itu yang kemudian nanti dibuktikan oleh para jelata di kalangan para sahabat Nabi yang memilih untuk kehilangan apa yang tidak dia miliki kan sebetulnya. Kalau orang-orang miskin kayak Bilal bin Rabah itu kan, ya kan, dia punya apa? Dia nggak punya apa-apa. Maka kemudian dia korbankan tubuhnya dengan disiksa, tapi dia tidak mau kehilangan sesuatu yang membuat jiwanya tentram. Sementara di kalangan orang-orang kayanya, mereka menjadi muhajir. Muhajir itu apa? Orang-orang yang berpindah dan meninggalkan. Meninggalkan apa? Meninggalkan semua aset yang dia miliki demi keselamatan imannya. Sementara orang-orang Ansor itulah orang-orang yang betul-betul melakukan nasr. Mereka menolong orang-orang beriman itu dengan semangat iman yang mereka miliki. Bahkan andaikan mereka harus mengorbankan harta mereka untuk menolong saudara-saudara berimannya ini, yang mereka lakukan. Makanya disebut sebagai Ansor. Bahwa kemudian nanti ada Ansor yang berbeda itu lain cerita ya. Maksudnya secara saya punya banyak kawan-kawan Ansor di daerah sini, orangnya lurus-lurus saja. Tidak seperti yang terjadi di banyak citraan itu. Di beberapa daerah di lereng-lereng gunung itu solih-solih, lurus-lurus. Ya, enggak. Makanya kita juga jangan stigmatif juga kan sebetulnya.
Nah, saudara sekalian rahmati Allah, makanya kemudian ketika nanti kita belajar akidah, kita inginnya jadi tidak hanya sekedar tahu yang benar itu, tapi bahwa yang benar itu ya tentram di hati kita, mantap di hati kita. Dan ketika kita belajar ya, memang akidah itu nanti akhirnya menempel dalam hati dan keyakinan kita. Tapi sebelumnya ilmu. Makanya ketika menafsirkan surat Al-Asr itu, Abdurrahman As-Sa'di misalkan, beliau mengatakan, la yakunul imanu illa bil ilmi, li'annahu far'un anhu la yatimmu illa bihi. Tidak ada ceritanya iman tanpa ilmu itu nggak bisa. La yakunul imanu illa bil ilmi. Iman itu tidak mungkin ada tanpa adanya ilmu. Li'annahu far'un anhu. Karena iman itu tumbuh dari batang iman, batang ilmu itu. Jadi kalau misalkan pohon itu ya, batangnya yang tumbuh ke atas yang namanya iman itu, akarnya itu namanya adalah ilmu. Makanya ilmu yang sesat itu menghasilkan akidah yang menyimpang. Dan ilmu yang benar, makanya kemudian dalam Islam itu ada bahasan tentang ilmu nafi' atau ilmu sahih atau ilmu mahmud, ilmu yang terpuji, yang sahih, yang baik, yang berguna itu. Kenapa? Dia punya konsekuensi iman. Dan kemudian dikatakan la yatimmu illa bihi. Dan pohon iman itu tidak mungkin sempurna tanpa lengkapnya ilmu tersebut. Dan dari penjelasannya kita paham bahwa ilmu itu dalam Islam, dalam cara pandang Islam, kata ilmu itu dalam Quran itu muncul kan sebanyak 750-an kali. Itu kan kata ketiga terbanyak di dalam Al-Quran. Setelah kata Allah dan Rabb. Kata Allah itu muncul sebanyak 2.300-an kali. Sementara kata Rabb itu muncul sebanyak 950-an kali. Sehingga kalau kemudian kita membaca Quran berulang-ulang begitu itu, ya secara tidak langsung kita sedang membuat atau mengkondisikan kesadaran kita agar dipenuhi ingatan tentang Allah, tentang Rabb, dan yang ketiga adalah tentang ilmu. Itu dia. Bahkan andaikan kemudian lafal Allah dan lafal Rabb itu disamakan karena merujuk kepada subjek yang sama, nah berarti ilmu itu yang kedua. Nah ketika kita kumpulkan ayat-ayat tentang ilmu di dalam Al-Quran, ternyata ilmu dalam Al-Quran itu berhubungan dengan banyak hal, bukan soal kognisi. Makanya sebenarnya kalau kita orang pondok ya, kita jangan mengikuti semata-mata mengikuti aturan main Kementerian Pendidikan atau Kementerian Agama dalam menilai anak begitu. Meskipun dia katakan secara kognitif lemah, tapi semua bagian pondok dia kerjakan. Nyapu dia bersih, dikasih amanat dia kerjakan, ya layak lulus. Dan sebaliknya kita berhak untuk marah. Saya masih ingat gebrak-gebrakan dengan orang tua saya bilang gitu, pulang gitu, saya bilang bawa pulang anaknya, saya bilang peroleh tuh. Setelah usut punya usut, ternyata tetangga saya, wah malu sekali saya. Sudah bentak-bentakan, ternyata tetangga, wah isin banget aku. Wis rapopo lah. Itu apa? Bahwa andai kan anak itu nilainya sempurna 100 ya, tapi ternyata dia bermasalah secara personal, kita punya hak untuk tidak menaikkan kelas dia. Karena ilmu dalam Islam itu bukan persoalan kognitif kan. Nah ketika kita kumpulkan ayat-ayat tentang ilmu itu, ternyata berhubungan dengan banyak hal ilmu itu. Misalkan ayat yang berbunyi amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Ini kesimpulannya At-Turaifi ini yang membuat kita betul-betul tercengang dengan ayat itu. Ayatnya itu kan coba bunyinya kan begini, apakah orang yang
qanitun, menjalankan ketaatan, ana al-laili, sepanjang malam, sajidan wa qa'iman, dalam kondisi sujud dan berdiri, yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih, dia takut pada akhirat dan berharap kasih sayang Tuhannya. Lalu kemudian dalam gaya bahasa ini memang ada kalimat yang hilang sebetulnya kan, maksudnya apakah sama dengan orang yang nggak begitu gitu kan. Lalu kemudian ditutup dengan kalimat hal yastabil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Pertanyaan retoris saja, apakah sama antara orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Tapi di situ ilmu itu diindikasikan dengan apa? Qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman. Makanya kesimpulannya At-Turaif itu nggak enak itu, dia bilang kalau Anda berilmu dan Anda tidak sholat malam, ilmunya bermasalah. Jadi kan waduh. Jadi kan sholat malam itu, persoalan kemudian sholat malamnya Anda mau lakukan jam berapa itu urusan kedua. Karena kan yang namanya malam itu kan dari ba'da isya sampai subuh kan. Anda mau sholat di dalam tradisi salaf kita, orang-orang salih kita dulu, ada yang keluarga itu sepakat sholat malam semua. Anaknya itu sholatnya dari ba'da isya atau waktunya adalah ba'da isya sampai sepertiga malam pertama. Begitu lewat sepertiga malam pertama ya, kalau dalam waktu kita di Katulistiwa ini ya sekitar jam 10 malam lah ya. Nanti kemudian yang beribadah dari yang di sepertiga malam kedua itu adalah ibunya. Jadi anaknya gantian tidur, ibunya yang bangun untuk sholat malam. Nah nanti di sepertiga malam terakhir ya, kalau di negeri kita ya mungkin jam setengah 2 begitu, bapaknya. Jadi gantian anaknya dan ibunya tidur, bapaknya yang sholat. Nah berarti kan kita punya bentang waktu panjang kan, dan sholatnya berapa itu urusan kedua juga. Anda mau, jadi kan kalau dalam bahasa sholat lail itu yang sesuai sunnah itu kan 11 rakaat kan begitu kan, itu secara kuantitatif. Tapi kalau secara kualitatif nangis kita. Nangisnya bukan nangis khusyuk, nangisnya nangis susah. Ya kan kalau kita lihat dengan, saya masih ingat Ramadan 2017 itu 20 hari di Malaysia itu. Tidurnya di PCIM Malaysia. Nah, kemudian masjidnya di dekat, paling dekat dengan PCIM Malaysia itu Masjid Baitus Salam kalau nggak salah ingat. Pokoknya kata belakangnya Assalam gitu. Nah, karena dia masjid kota begitu, itu sholatnya 23 rakaat. Jadi resminya di Malaysia itu 23 rakaat. Ya. Sementara kalau di kampung-kampung itu ya yang mulai 11 rakaat ada begitu. Kalau di negeri kita ya tentu milih 11 ya. Ya pragmatis saja gitu. Ya kalau Muhammadiyah karena itu pandangan resminya. Tapi bagi yang non Muhammadiyah itu kan masalah pragmatis saja. Cepat rampung gitu. Tapi cepat rampungnya itu benar kan. Jangan sampai kemudian 2-3 rakaat 8 menit itu kan sembarangan tuh. Nah, itu dia sholatnya 1 rakaat 1 halaman tiap malam itu. Jadi masjid-masjid besar di kota itu 2-3 rakaat 1 rakaat 1 halaman, sehingga selesai 20 rakaat sama dengan 1 juz. 3 rakaat terakhir trikul. Nah, cocok kita. Makanya yang orang-orang Arab yang seharian kerja, orang Afrika yang seharian kerja itu masuk rakaat ke-11 biasanya kemudian mundur baca Quran di belakang, nanti rakaat ke-21 ikut lagi. Tapi terlepas dari itu, saudara dirahmati Allah, ilmu itu terekspresikan dalam ibadah. Makanya kemudian kalau ada santri pinter, ibadahnya nggak beres juga nggak bisa naik. Lalu apa lagi? Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang khasyah pada Allah adalah ulama. Sehingga kalau ada ahli ilmu kok ahli maksiat, nggak ada khasyahnya, ilmunya nggak beres. Jadi kalau ada santri kok mbok pinter kayak ngopo tapi kerjaannya ngelanggar aja. Dan kemudian ngelanggarnya bukan hanya sekedar ngelanggar aturan, kalau sekedar lari dari pondok itu mah ringan lah ya. Tapi celana pendek itu kan udah syariat tuh. Ngerokok ya tinggal MBS baru mau cocok dengan NU atau dengan Muhammadiyah itu kan. Oh, kamu rokok ya?
Ustaz, saya Pak pindah NU dulu ya Ustaz ya. Nah ini seru ini. Tapi kalau yang berkaitan dengan syar'i gitu, nah ini kan berarti ada masalah. Termasuk akidah. Coba lihat ayatnya kan. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. Allah bersaksi bahwasanya tiada ilah selain dirinya. Begitupun dengan para malaikat dan para pemilik ilmu. Ayat itu menunjukkan bahwa yang diakui oleh Allah syahadatnya adalah orang yang punya ilmu atau dia mengilmui syahadatnya. Makanya di sebagian ulama dikatakan bahwa syarat pertama diterimanya syahadat seseorang adalah ilmu. Sama-sama mengucapkan la ilaha illallah, antara yang paham dengan yang tidak, ya tentu berbeda. Makanya orang kafir Quraisy itu kenapa tidak mau syahadat? Karena dia tahu konsekuensinya kemana-mana. Orang kafir Quraisy itu menolak syahadat karena konsekuensinya adalah berhala dengan segala turunannya, seperti bisnis-bisnis berhala itu, dari yang ukurannya jumbo sampai ukurannya portable itu harus berakhir. Riba itu harus berakhir. Saking kuatnya riba di kalangan orang Arab itu, saudara sekalian rahmati Allah, itu sampai mereka mengatakan innamal bai'u mithlur riba. Itu kalau kita belajar logika, itu kalimatnya aja udah salah. Innamal bai'u mithlur riba itu sama dengan dia mengatakan jual beli itu sama dengan riba. Pertanyaannya, yang dijadikan sebagai preposisi awal dan preposisi atau preposisi utama dan preposisi turunannya itu kebalik. Karena bagi dia yang mahkum alaihi, yang dihukumi adalah jual belinya, bukan ribanya. Berarti kan di sini kita juga temukan bahwa ternyata riba itu mengubah watak orang. Jadi cara mikir orang itu gara-gara makanan haram itu signifikan. Padahal cara mikir itu, saudara sekalian rahmati Allah, itu turunan akidah. Makanya kalau ada orang nggak sholat dan dia nggak sholat karena semata-mata malas, itu hukumnya paling jauh adalah fasik. Di pendapat yang di mazhab Syafi'i itu, atau di yang berlaku kan putusan PT kan belum masuk bahasan itu kan. Tapi kalau di dalam mazhab yang ada di negeri kita itu paling jauh fasik dia, pelaku maksiat. Tapi kalau sampai dia menganggap bahwa sholat tidak wajib, kafir. Minum khamr itu dosa. Kalau dia minum khamr karena pengen, ya memang dosa. Sampai dia menganggap bahwa khamr tidak haram, dia keluar dari Islam. Ini ke sana. Itu semua mazhab. Nah, ini kita temukan berarti kan akidah itu ada basis ilmunya. Dan akidah itu merembet ke cara mikir kita. Di ayat yang lain berbunyi fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah itu kan urusan akidah. Tapi perintah Allahnya apa? Fa'lam. Bukan fa'takid atau fatayaqqan. Enggak. Bukan yakinilah. Bukan ikatlah kuat-kuat begitu. Fa'takid kan salah satu makna i'tiqad itu kan ikatan kuat kan. Nah itu enggak ke sana, tapi kata fa'lam.
Maka saudara sekalian yang dirahmati Allah, kenapa kita belajar dan kemudian secara khusus belajar akidah? Karena akidah itu meskipun pada akhirnya dia menempel dan melekat di hati kita, dia tidak bisa dipisahkan dari pikiran dan perasaan kita, itu pondasinya tetap ilmu. Dan kita belajar pelan-pelan tentang persoalan akidah itu karena kita ingin dia tidak hanya sekedar sesuatu yang diingat-ingat saja, tetapi sesuatu yang memang meresap, yang merembes ke dalam hati dan diri kita, yang kemudian nantinya berdampak terhadap pilihan tindakan-tindakan kita, bahkan pilihan kata-kata kita. Misalkan ada satu orang komika itu, saya cermati model kata-katanya itu, dia meskipun dia tahu agama, dia biasa ngomong agama begitu, giliran stand up comedy dia nggak akan nyinggung agama, kecuali pada bagian fenomena sosialnya saja. Makanya nggak kaget ketika kemudian sekarang dia punya sirah nabawiyah di YouTube itu, stand up comedy loh, punya sirah nabawiyah. Dan lucunya dia bilang apa? Saya akan membahas orang-orang kafir, biar kalau salah-salah saya nggak dosa itu. Ini kan gerakan juga orang ini, tapi bagus. Berbeda dengan beberapa komika yang nyerempetnya akidah itu, nggak main-main. Ya, jadi sama-sama kita bercanda begitu. Kalau kita tahu akidah, kita nggak akan mengeluarkan kosakata yang sembarangan. Karena sebagian bercandaan itu yang nyerempet akidah itu masuknya pembatal. Istilahnya adalah istihza biddin. Jadi menjadikan agama itu sebagai bahan bercandaan. Itu kalau akidah kita beres, separah apapun lah gojeknya, kalau perlu ngepranknya itu udah bandel banget lah. Tapi kalau sudah masuk ke akidah, nanti dulu dia tidak akan main-main. Dan turunannya adalah simbol-simbol agama pun dia tidak akan melecehkan begitu. Bahasa kasarnya ginilah, ya kamu mau menghina ibu bapak saya nggak ada urusan, tapi kalau sudah menghina Nabi Muhammad ya kita bisa kelahi gitu. Jadi ada simbol-simbol yang nggak akan dia lecehkan. Bahkan bahkan sesuatu yang sifatnya pribadi itu bisa dilampaui oleh simbol-simbol agama ini. Bagi dia simbol agama ini lebih berharga dibandingkan hal-hal yang pribadi itu. Akidah itu sampai ke sana, saudara sekalian dirahmati Allah. Nah, mungkin sebagai pemantik di situ dahulu, kalau mau ditajamkan dengan tanya jawab lebih bagus begitu, sehingga kita bisa saling mengonfirmasi dan saya juga bisa sembari belajar begitu. Tidak bagus juga kan kalau kemudian kita ingin adik-adik kita, santri-santri kita bertanya, tapi kita juga tidak memberikan ruang bertanya dan juga tidak membiasakan diri bertanya, kan nggak bagus juga. Makanya kita juga perlu membangun kultur itu. Saya itu ngajar pelajaran ilmu pendidikan. Kenapa? Saya diminta oleh seorang Ustadz Sepuh, Ustadz Munir itu, ngajar akidah. Saya bilang, betul satu. Bukan apa-apa, karena ilmu pendidikan ini semuanya bisa tak karang. Mapelnya saya karang, materinya saya karang, nilainya saya karang, kan dikarang semua. Salah satu kemudian modelnya apa? Saya bisa untuk ulangannya itu apa? Buat pertanyaan. Ya kan, kebanyakan ulangan itu kan jawab pertanyaan kan. Lalu pendidikan masa nggak dilatih bertanya, ulangannya buat pertanyaan. Jadi tulis ternyata buat pertanyaan itu nggak mudah, ya kan? Apalagi buat pertanyaan yang bermutu dan benar, itu lu angel, ya kan? Soalnya simpel aja, ulangan. Sekarang ulangan kan, kalau ulangan kan enak kalau nggak beritahu kan. Jadi atau kemudian tidak memberitahukan formatnya begitu. Besok pekan depan ulangan. Soalnya bagaimana? Ya kita lihat aja. Kan guru sebetulnya punya hak untuk tidak memberitahukan kan. Ternyata ulangannya simpel aja, buat pertanyaan 10 soal aja. Itu 1 jam pelajaran habis itu nggak selesai. Ternyata buat pertanyaan yang waras itu nggak mudah. Buat 10 soal itu setengah jam. Paling cuma dapat 5 atau 6. Padahal anak aliyah kelas 2. Itu karena memang kultur kita tidak membiasakan bertanya dan ruang-ruangnya juga tidak disediakan. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.